Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrun lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman semua yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali. Insya Allah akan belajar bersama tentang bagaimana perencanaan pembelajaran. Marilah kita mulai belajar kita bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, kalau kita lihat di sini ada sebuah quotes dari Kiai Haji Abdullah Gimnasyar atau yang kita biasa sebut Agim. Nah, Agi menyebutkan bahwa awalilah setiap kegiatan dengan perencanaan yang baik, karena gagal dalam merencanakan sama seperti merencanakan kegagalan. Nah, nah, di sini kita bisa mengetahui bagaimana pentingnya sebuah perencanaan yang baik. Karena kalau kita gagal dalam merencanakan, kita sama saja sedang merencanakan kegagalan. Nah, di pembahasan kali ini kita akan masuk ke pembahasan tentang bagaimana kita menyusun desain program tahunan dan semester dan program semester. Pembahasan yang pertama tentang program tahunan dan pembahasan yang kedua tentang program semester. Nah, apa yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas pertama hakikat program tahunan dan semester, apa sih hakikatnya? Kemudian bagaimana cara menyusun program tahunan dan semester? Dan yang ketiga, bagaimana contoh program tahunan dan semester? Semester ini salah tulis ya, mohon maaf. Semester. Baik, kita langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, bagaimana desain program tahunan. Kalau kita lihat sebelum ke desain program tahunan, kalau kita melihat bahwa pengembangan kurikulum yang mencakup pengembangan program tahunan di dalamnya. Kemudian juga ada program semesteran, program modul atau pokok bahasan, program mingguan dan harian. Bahkan juga ada program pengayaan, program bimbingan konseling, pengembangan silabus, dan penyusunan rencana pembelajaran. Nah, maka kita sebagai calon guru semestinya harus mengetahui tentang perencanaan untuk memperlancar suatu sistem pendidikan dan pembelajaran yang efektif. Maka diperlukan adanya perencanaan yang matang, termasuk di dalamnya salah satunya adalah program tahunan. Dengan adanya program tahunan tersebut, guru mampu melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Nah, dengan adanya kebutuhan sebagaimana tadi, kebutuhan terhadap program tahunan, maka di sini kita akan membahas bagaimana desain rancangan, kerangka atau model dalam konteks bahasa. Nah, kata desain ini berasal dari bahasa Inggris. Bagaimana desain yang bermakna kerangka bentuk atau rancangan atau bermakna motif, pola, bahkan corak. Harjanto menjelaskan bahwa kata desain berarti membuat sketsa atau outline atau rencana pendahuluan. Ini eh, apa arti sederhana dari kata desain. Nah, selanjutnya bagaimana hakikat dari program tahunan ini? Nah, program adalah sederetan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Program juga dapat diartikan pernyataan yang berisikan kesimpulan dan beberapa harapan atau tujuan yang saling terkait untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya satu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang sama
atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya itu harus dilakukan secara bersama-sama atau berurutan. Di dalam pengertian program tahunan itu terdapat beberapa pendapat yang menjelaskan tentang pengertian program tahunan ini. Nah, program tahunan diartikan sebagai rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun ajaran untuk mencapai tujuan atau standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Nah, penetapan alokasi dari waktu ini diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada di dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Nah, program tahunan ini merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Kenapa program ini perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru? Nah, program ini perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun ajaran karena merupakan pedoman nantinya bagi pengembangan program-program berikutnya seperti program semester, program mingguan, dan program harian atau program pembelajaran setiap pokok bahasan yang kalau di dalam kurikulum berbasis kompetensi itu dikenal dengan modul modul ajar. Sekarang juga di kurikulum Merdeka dikenal dengan nama modul ajar juga. Nah, di dalam program perencanaan ini menetapkan alokasi waktu untuk setiap kompetensi dasar yang harus dicapai. Ini disusun dalam program tahunan. Nah, dengan demikian, maka penyusunan program tahunan ini pada dasarnya adalah menetapkan jumlah waktu yang tersedia. Ya, jumlah waktu yang tersedia untuk setiap kompetensi dasar. Kalau di dalam kurikulum Merdeka ada yang namanya capaian pembelajaran yang kemudian nanti diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, dengan demikian maka penyusunan program tahunan pada dasarnya itu adalah menetapkan jumlah waktu yang tersedia untuk setiap kompetensi dasar atau kalau dalam kurikulum Merdeka tujuan pembelajaran. Nah, adapun fungsinya, fungsi dari program bagi guru ini berkaitan dengan kinerja guru. Wujud perilaku yang dimaksud adalah bagaimana kegiatan guru di dalam proses pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan menilai hasil belajar. Ada langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk program tahunan ini. Pertama, kita lihat berapa jam alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran dalam seminggu dalam struktur kurikulum seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kita lihat dulu berapa jam alokasi waktunya untuk setiap mata pelajaran. Nah, selanjutnya setelah kita melihat berapa jam alokasi waktunya, kita analisis berapa minggu efektif dalam setiap semester. Seperti yang telah kita tetapkan dalam gambaran alokasi waktu efektif. Itu ya. Melalui analisis ini, kita dapat menentukan berapa minggu waktu yang tersedia untuk pelaksanaan program pembelajaran. Nah, penentuan alokasi waktu ini didasarkan kepada jumlah jam pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku serta keluasan materi yang harus dikuasai oleh si siswa. Nah, sekarang bagaimana cara menyusunnya? Cara menyusun prota atau program tahunan. Nah, cara menyusun program tahunan ini setidaknya ada 4 secara garis besar. Pertama, kita menelaah dulu kalender pendidikan. Dan ciri khas sekolah atau madrasah itu berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikannya. Nah, bagaimana kita telaah kalender pendidikan? Nah, ada berapa jam efektif, kemudian bagaimana ciri khas sekolah atau madrasahnya. Nah, itu kita telaah dulu. Kita telaah kalender pendidikan, kita telaah ciri khas sekolah atau madrasah. Nah, kalau yang dikembalikan saat ini
Di kurikulum Merdeka pun dikembalikan sepertinya bagaimana sekolah menetapkan eh, alokasi waktu untuk jam-jam pelajaran. Walaupun dari sana sudah ditentukan pelajaran ini seminggu harus berapa, gitu. Pelajaran matematika 1 minggu harus berapa jam, misalnya. Pelajaran agama harus berapa jam belajar. Nah, kemudian yang kedua, menandai hari-hari libur. Hari-hari libur ditandai permulaan tahun pelajaran, minggu efektif juga, kemudian minggu belajar, ya, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif per minggunya ada berapa. Nah, kita perhatikan ini, tandai hari-hari libur, ada jeda tengah semester kan, libur tengah semester, jeda antar semester gitu ya. Nah, kemudian libur akhir tahun juga hari libur keagamaan, hari libur umum, termasuk hari besar nasional dan hari libur khusus. Di situ kita nanti buat kalender dari situ, kalender pendidikan. Yang ketiga, hitung jumlah minggu efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun. Sebulan ini ada berapa minggu efektif, berapa liburnya, nah itu kan. Itu dihitung untuk memastikan nanti akan kita alokasikan waktu untuk pembelajarannya. Disesuaikan dengan babnya, nah, pembahasannya, agar cukup waktunya eh, selama 1 tahun pelajaran itu, gitu ya. Nah, bisa kita buat dalam format metrik yang tersedia. Yang keempat, caranya adalah dengan mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu mata pelajaran ke dalam setiap kompetensi dasar dan topik bahasannya pada minggu efektif. Sesuai dengan ruang lingkup cakupan materi, tingkat kesulitan dan pentingnya materi tersebut, serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta review materi. Ketika kita sudah mengetahui hari libur, kemudian minggu efektifnya aja berapa, langkah keempat, kemudian kita distribusikan alokasi waktu itu yang disediakan untuk untuk pelajaran tertentu, misalkan ya PAI, ya ada berapa bab, kita alokasikan menjadi berapa kali pertemuan. Nah, bab mana yang harus lebih banyak pertemuannya karena misalkan materinya berat gitu. Nah, itu harus ditentukan juga ketika itu. Karena misalkan harus ada praktiknya yang membutuhkan waktu yang lama. Nah, itu harus dipertimbangkan secara matang oleh seorang guru atau seorang calon guru. Nah, selain itu juga ada dokumen yang perlu digunakan di dalam perencanaan atau program tahunan. Apa saja hmm, dokumen yang harus dipersiapkan, yang perlu digunakan? Pertama, tentu kalender akademik. Ini harus kita eh, miliki ya, agar yang dikeluarkan secara resmi oleh kantor wilayah Kementerian Agama kalau sekolahnya di bawah Kementerian Agama. Kalau sekolahnya di bawah Dignas, ya Dinas Pendidikan Kabupaten setempat gitu ya. Kantor wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten. Nah, kemudian yang kedua, kita harus pahami juga struktur kurikulum. Nah, yang ketiga, dokumen yang perlu digunakan dalam perencanaan program tahunan ini. Yang ketiga adalah kompetensi dasar apa yang ingin dicapai, dan yang keempat adalah silabus. Ini dokumen-dokumen yang harus dipegang ketika apa namanya ingin merencanakan menyusun program tahunan. Selanjutnya, di dalam penyusunan program tahunan itu diterapkan alokasi waktu untuk pencapaian setiap kompetensi dasarnya. Nah, penetapan alokasi waktu ini dilakukan demikian rupa sehingga jumlah waktu untuk semua kompetensi dasar sama dengan jumlah waktu efektif pada setiap tahun dan setiap semester. Nah, penetapan alokasi waktu ini dimaksud merupakan aspek penting dalam perencanaan pembelajaran dan perlu dilakukan
dengan alasan-alasan sebagai berikut. Nah, perlu dijamin distribusi alokasi waktu yang proporsional. Kemudian juga perlu dijamin bahwa alokasi waktu minggu efektif yang tersedia itu memadai untuk mencapai semua kompetensi dasar yang telah dideskripsikan. Nah, di dalam menetapkan alokasi waktu ini untuk setiap kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran, dan materi pembelajaran yang diturunkan dari kompetensi dasar ini dan perlu pertimbangan berbagai aspek. Apa saja pertimbangannya? Pertama, di dalam alokasi waktu ini kita harus pertimbangkan kompleksitas materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang kompleks itu relatif membutuhkan waktu pembelajaran yang lebih besar dan materi pembelajaran yang relatif sederhana. Daripada materi pembelajaran yang relatif sederhana. Nah, jadi materi pembelajaran yang kompleks itu butuh waktu yang lama untuk mengajarkannya. Contoh misalkan tentang apa? Tentang sholat misalnya, bacaannya, kemudian gerakannya, artinya, gitu ya. Dengan itu mempunyai kompleksitas materi pembelajaran yang luar biasa. Bagaimana si anak menghafal bacaannya, bisa membaca bacaan sholat, kemudian menghafalnya. Ketika sudah menghafal, terlebih dia mengetahui, memahami arti yang ia baca, kemudian gerakan sholatnya yang betul. Itu kompleks sampai membutuhkan waktu yang lama. Bagaimana guru harus memeriksa satu persatu gerakan sholatnya agar betul, kan gitu. Nah itu punya kompleksitas materi pembelajaran yang luar biasa. Maka ini menjadi sebuah pertimbangan untuk mengalokasikan waktu yang lebih untuk kompleksitas materi pembelajaran. Yang kedua, pertimbangan penetapan alokasi waktu ini dalam program tahunan kita perhatikan cakupan dan kedalaman materi, gitu ya, cakupan materinya. Materi pembelajaran yang relatif lebih luas maka membutuhkan alokasi waktu pembelajaran yang lebih luas pula. Begitupun sebaliknya. Tadi ya, cakupan materinya luas, kedalaman materinya luas, tidak hanya mampu membaca bacaan sholat misalkan, harus mampu juga memahami artinya, memahami maknanya. Itu kan cakupannya luas, maka relatif juga alokasi waktunya harus lebih lama. Yang ketiga, pertimbangan alokasi waktu di dalam menyusun program tahunan ini, kita harus juga perhatikan sumber daya yang tersedia, sumber belajar yang tersedia. Jika sumber belajar memadai dan mendukung pilihan metode dan strategi pembelajaran, maka alokasi waktunya dapat dipertimbangkan, gitu ya. Sarana prasarana memadai, wah cepat, mudah gitu kan. Alokasi waktunya pun akan lebih singkat. Kemudian yang kelima, media pembelajaran. Tersedia tidak media pembelajaran yang akan mendukung besar pada model dan strategi pembelajaran yang dipilih. Hal ini akan berdampak nanti pada efisiensi waktu pembelajaran. Nah, inilah bagaimana kita pertimbangan alokasi waktu ketika menyusun program tahunan. Setidaknya ada 4 secara sederhana ini, gitu ya. Nah, selanjutnya, eh, ada contoh dari protak ini. Pertama, contoh format dari program tahunan. Ada nama sekolah, kemudian mata pelajaran, ada kelasnya, kelas berapa, programnya apa, misalnya atau tahun ajarannya. Di sini ada kompetensi inti, apa yang ingin dicapai. Kalau dalam kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran itu ya. Kompetensi ini capaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Kemudian nanti tujuan pembelajaran atau tujuan pembelajarannya apa gitu kan. Kalau dalam kurikulum Merdeka. Kalau ini kan kompetensi dasar. Misalkan selanjutnya elemen pelajarannya apa, gitu kan. Kalau dalam PAI kan dibagi 3, misalkan sejarah, kemudian dibagi 4. Sejarah, Al-Quran, hadis, apa lagi? Fikih, sudah misalkan ya. Nah, itu.
empat, akidah akhlak gitu kan. Sejarah kebudayaan Islam, Al-Quran hadis, fikih dan akidah akhlak. Nah, itu masuk elemen yang mana, kemudian nanti tujuan pembelajarannya eh, apa gitu ya. Nah, alokasi waktunya, nah ini setiap bab nanti kan dipecah tuh di Al-Quran hadis ada bab apa saja. Nah, di fikih misalkan ada bab apa saja, toharoh misalkan ya. Eh, Kemudian berapa alokasi waktunya nih untuk kita eh, membahas bab tentang toharoh itu, gitu, tentang bersuci atau bab tentang sholat. Bagi berapa alokasi waktu pertemuan yang eh, apa namanya, yang ingin dicapai. Nah, sebelum ini terisi, sebelum mengisi ini semua, maka kita harus menentukan dulu banyak pekan dalam setahun. Kita hitung dulu banyak pekan dalam setahun. Misalkan nih, dari Juli ada 5 pekan, terus kita jumlahkan sampai ke Juni selama 1 tahun pelajaran itu ada 55 pekan. Nah, dari 50 pekan ini kemudian di yang B banyaknya pekan tidak efektif. Berapa saja nih di bulan Juli ada berapa? Bulan Juli ada 3 pekan. Apa saja keterangannya? 2 pekan ini liburan akhir semester. Terus dirincikan. Berapa pekan setiap bulannya yang tidak efektif, gitu kan? Nah, nanti ada 19 pekan nih, kalau kita dihitung sampai ke akhir semester nanti 19 pekan. Berarti apa namanya? 50 jumlah pekan efektifnya, gitu kan? 52 minggu. Di sini 55. Ah, 52 minggu. Kurangi 22 minggu. Nah, ini nanti dihitung berapa pekan efektifnya. Itu kan? Ini 52, 55 sih. 55 dikurangi 19. Berapa? Hmm. 36. Misalnya 36. Gitu kan? 36 pekan. Oh, ini salah nih sini. Nah, 55 dikurangi 19. 36 pekan. Gitu kan? Nah, 55 kurangi 19 berapa? 19. Nah, misalkan 36 pekan ya, yang efektifnya gitu kan. Nah, ketika pekan efektif ini, setelah kita temui pekan efektif ini, kemudian bagilah dengan 36 ini dikali 2 jam pelajaran. Misalkan pelajarannya 1 minggu itu 2 jam pelajaran. Maka semuanya ada 72 jam pelajaran. Nah, 72 jam pelajaran ini kita bagi ke dalam berapa bab. Nah, ini kan satu pertemuannya 2 jam pelajaran, ya kan? Nah, kita bagi 72 ini, 72, 72 jam pelajaran ini. Semuanya ada berapa bab? Nah, itu. Nah, maka menyesuaikan dengan bab yang ada. Kalau babnya ada 10 berarti berapa kali pertemuan gitu kan? 7 kali pertemuan misalnya. Nah, itu di dalam 1 tahun gitu kan. Nah, itu contoh dari program tahunan. Di sini kita alokasikan waktunya. Maka dibagilah bab, kebagiannya berapa? Misalkan bab tentang sholat bagiannya berapa? Nih, 11 ya. Kalau 10 bab gitu kan. 72 bagi 10 7. Ya. Itu cara
cara untuk mengalokasikan waktu di program semester. Dijumlahkan dulu dalam satu tahun itu ada berapa pekan yang efektif, kemudian dikurangi dengan pekan yang tidak efektif. Nah, dijumlahkan dulu pekan. Ada berapa pekan di dalam satu tahun, kemudian dikurangi dengan pekan yang tidak efektif. Nah, hasilnya berapa? 36 pekan. Nah, 36 pekan ini, satu pekannya berapa dikasih waktunya gitu kan. Hmm, Kasih waktu pertemuannya 2 jam pelajaran misalkan satu pekannya. Maka 36 yang perlu nampakkan ini kali 2 jam pelajaran. Hasilnya adalah 72 jam pelajaran. Bagilah kemudian babnya ada berapa. Itu. Nah, itu akan ketemu. Bagaimana kita bisa mengalokasikan waktu setiap bab dari mata pelajaran yang akan diajarkan. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui desain program tahunan, masuklah ke desain program semester. Nah, program semester ini bagaimana rumusan kegiatan belajar mengajar untuk satu semester. Kalau tadi kita mengalokasikannya 1 tahun, kalau program semester ini lebih rinci lagi. Bagaimana kita mengajar untuk program semester ini? Kita merumuskan kegiatan belajar mengajar untuk satu semester. Program semester ini dibuat berdasarkan pertimbangan alokasi waktu yang tersedia. Nah, satu semester itu ada berapa tadi pekan efektifnya. Nah, itu ya, jumlah pokok bahasan yang ada dalam semester tersebut dan frekuensi ujian yang disesuaikan dengan kalender pendidikan. Kita sesuaikan dengan kalender pendidikan. Komponennya ada apa saja di dalam program semester ini? Identitas, itu ya, program semester ini contohnya. Nah, mata pelajarannya, kemudian semesternya berapa, tahun pelajaran berapa, di kelasnya juga berapa. Yang kedua ada kompetensi inti. Nah, di sini biasanya di atasnya kompetensi inti apa. Kalau di dalam kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran nama apa. Itu ya, kompetensi dasar. Nah, itu ya, kompetensi dasar itu. Kalau dalam kurikulum apa namanya, kurikulum Merdeka apa tujuan pembelajarannya gitu kan. Kemudian materi pokoknya apa, tentang apa gitu kan. Nah, selanjutnya materi pokoknya ini bab-bab biasanya. Bab tentang apa gitu ya. Nah, kegiatan pembelajaran, indikator juga ada penilaian di sana, ada teknik, bentuk, instrumen, contoh instrumen, bahkan ke alokasi waktu. Atau yang sederhana ini saja dulu. Materi pokoknya apa? Materinya tentang misalkan sholat. Standar kompetensinya apa? Atau kompetensi dasar yang ingin dicapai. Siswa memahami bacaan dan gerakan sholat gitu kan. Nah, alokasi waktunya berapa nih waktu yang eh, di kita alokasikan untuk mempelajari bab ini tadi tentang sholat dan hafal bacaan dan gerakan sholat. Misalkan 4 jam pelajaran. Nah, itu di bulan apa nanti di sini di bisa di checklist atau dikasih angka, misalkan di bulan Agustus pekan pertama, misalkan, atau di bulan Juli pekan ketiga gitu ya. Kita alokasikan nih di pekan Juli kita tulis di sini di pekan ketiga 2, nanti di pekan keempatnya 2 lagi, itu kan, atau di sini 1, di sini 1. Nah, di bulan Juli atau 2 jam pelajaran ini 2 jam pelajaran, maka kalau kasih waktunya 4 jam pelajaran gitu kan. Itu untuk bab itu dan selanjutnya seterusnya dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh dari program semester. Kalau program semester itu ya selama satu semester. Nah, bahkan kalau di program semester kita rincikan mau di pekan keberapa si bab itu akan kita ajarkan, akan kita bahas bersama anak-anak. Bahkan ke alokasi waktunya dan standar kompetensi yang ingin dicapai atau kompetensi dasar yang ingin dicapainya apa. Si anak itu ya secara sederhana dia
kita tujuannya agar bisa apa sih si anak misalkan dalam materi pokok tentang sholat misalkan tadi si anak bisa memahami bacaan atau hafal bacaan dan eh, mampu melaksanakan gerakan sholat itu kan. Nah, itu keterampilannya misalkan itu yang kita isi di sini. Kalau di kurikulum Merdeka ada apa tujuan pembelajarannya gitu ya. Nah, begitu. Inilah contoh dari program semester yang bisa kita buat nanti sebagai calon guru dan guru yang saat ini sudah mengajar mungkin ya. Nah, itulah pembahasan kita pada hari ini. Tadi quotes-nya adalah bahwa bagaimana kita itu mengawali segala sesuatu itu dengan perencanaan yang baik karena jika kita tidak merencanakannya dengan baik maka sama saja kita sedang merencanakan kegagalan gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa memahami ini dan kita bisa membuat program tahunan dan program semester dengan baik sehingga mengajar kita bisa terencana dengan baik, terstruktur dan terencana dengan baik agar tujuan dari pembelajaran itu bisa tercapai dengan baik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Nah, mari kita tutup bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.